Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 mata kuliah Pendidikan Entrepreneurship yang beranggotakan 3 orang. Saya atas nama Suci Damayanti yang nanti akan ditemani oleh 2 rekan saya, ada Muhammad Zulkifli dan juga Ginta Isan Silvio. Nah, saat ini kita sedang ada di kedai kopi yaitu Wonten Kapi yang bertempatkan di Kampung Sayabulu. Kita akan wawancara dengan owner Wonten Kopi terkait pengembangan bisnis usahanya. Ikuti keseruan kami ya, bye-bye. Halo, kita sekarang sedang bersama owner Wonten Kopi dengan Kang siapa? Haikal. Kang Haikal, yang ganteng ini ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan Kang. Boleh, terserah, bebas, ngikut aja saya. Apa sih latar belakang Wonten Kopi ini dan kenapa memilih usaha ini gitu Kang? Kalau dibilang kenapa memilih usaha kopi, selain survival mode ya, karena udah berkeluarga, dan kenapa memilih kopi sebenarnya simple, karena banyak orang yang belum paham tentang kopi, satu, dan perlu banyak orang tuh mengenal kopi, khususnya kopi dari Indonesia. Kan kita di sini jual kopi mayoritas, bahkan hampir semua sih, itu kopi asli dari Indonesia, tanah Indonesia, dan hampir orang Indonesia sendiri kurang familiar sama kopi Indonesia. Secara kedua, banyak orang yang takut kopi dan salah paham tentang kopi. Karena takut jadi salah paham. Iya. Gitu. Makanya kita namain Wonten. Wonten itu kan artinya Jawa ya? ya Jawa Serang kan, artinya berani. Berani. Jadi ada wani, ada Wonten tuh. Ini kalau mungkin nih koreksi kalau saya salah ya. Ini ibaratnya verb 2-nya lah daripada kata berani bahasa Jawa Serang ya. Wonten gitu. Jadi lebih berani lagi gitu. Biasanya disematin ke profesi jawara biasanya. Oh iya. Lebih disematin ke profesi jawara. Makanya Wonten. Nah, kenapa alasan Wonten tadi balik lagi? Karena orang tuh takut kopi dan akhirnya salah paham tentang kopi. Salah satu solusinya adalah berani dulu kopi, Berani. Wonten dulu, Berani coba dulu. karena cobain dulu nih kalau Iya. berani gitu. Supaya apa? Supaya kita akhirnya kenal kopi yang murni 100% asli, bukan kopi instan, tapi kopi dari biji kopi dan khususnya dari hasil tanam daripada kopi-kopi Indonesia. Khususnya kopi Banten kan kita ada juga. Iya. Jadi biar orang lokal juga bisa ngerasain lah Iya. kopi. Gitu. Itu sih paling kalau latar belakangnya, Oke. kurang lebih. Iya. Jadi apa namanya, kalau itu biar kita kenal ya sama Iya, kita sama biar nggak sendiri. salah paham Iya, biar nggak salah paham. dan nggak takut lagi kan? Bukan penyebab asam lambung kopi, Bukan. tapi gaya hidupnya sendiri ya, bukan kopi. Iya, banyak macem lah. Jadi intinya kalau orang bilang kopi penyebab asam lambung, sebenarnya kurang tepat. Kurang tepat. Ada benernya tapi kurang tepat. Iya. Karena banyak faktor yang menyebabkan asam lambung itu naik. Gitu. Ini saya mungkin bukan dari ahli kesehatan, tapi yang saya tahu ya, kopi itu kan stimulan buat tubuh. Dia memperlancar peredaran darah. Memang stimulus. Ketika kopi itu dikonsumsi, dia stimulan, mendorong apa tubuh, khususnya peredaran darah lebih kencang Iya. peredarannya. Nah, salah satu kenapa ada orang yang asam lambung, sebenarnya bisa jadi stimulan si kopi ini ngasih efek samping yang tubuh dia tuh nggak bisa nerima karena entah habit, kebiasaan, yang memang pola makannya buruk, atau memang tubuhnya kondisinya kurang baik, Iya. belum makan misalnya, Iya. atau kopinya dicampur sama susu, sama creamer, gula dan seterusnya, dan itu punya efek reaksi yang cukup negatif sama tubuh yang nggak kompatibel. Ada orang sebenarnya ada orang yang kuat tanpa makan dia bisa ngopi, asal ngopinya ngopi biji nih, ada kopinya pahit, strong, jenisnya robusta ya, yang pahit ya. Strong dia belum makan tapi tetap nggak asam lambung. Kenapa? Karena memang satu, bisa jadi tubuhnya memang menerima, tubuhnya cocok, plus habitnya nggak terlalu buruk, gitu kan. Makanya ketika kopi asli diminum nggak masalah. Karena memang kopi mah, silakan cek orang-orang ahli kesehatan gitu bilang kopi memang positif efeknya, efek positif, stimulan, terus memang menjadi salah satu faktor orang tuh bisa diet, alat bantu diet. Iya. Karena kopi sendiri memang bisa ngebikin tubuh kita tuh jadi terasa lebih kenyang. Memperlancar pencernaan ya. Pencernaan juga ya. Jadi macam-macam hal positif lah.
Tentu dengan dosis yang yang sesuai baik lah, ya, sesuai yang memang lah. sesuai. Maksimal tuh 3 sampai 5 gelas. Atau saya kurang ingat, agak lupa. Kurang lebih 400 gram kafein apa kalau nggak salah. Miligram apa gram kafein saya lupa ya. Tapi intinya 3 sampai 5 gelas. Normalnya biasa orang 2 sampai 3 gelas. Iya. Maksimalnya ya sampai 5 gelas lah gitu. Ya kalau sampai udah 10 gelas, 18 gelas itu makanya Over ya. bukan ngopi lagi, itu mah stres kayaknya. Itu stres kan ya, stres gitu. Gitu paling. Iya. Oke. Untuk pengenalan aja ya. Boleh, boleh, Kopi boleh. ya. Ada apa aja sih produk yang ada di sini? Banyak macam-macam. Paling kita ngasih klasifikasi di 3 jenis aja ya. 3 jenis ada di Arabica, Robusta, sama House Blend. Nah, Arabica ini yang tipikal kopi yang asam-asam, yang rendah kafein, yang aromanya variatif. Jadi ada aroma buah, ada aroma aroma yang memang wangi lah ya, aroma-aroma wangi ya, rata-rata buah sih, fruity, terus juga manis. Jadi kopi itu sebenarnya ada manisnya, khususnya di Arabica ya. Ada kandungan gula alami namanya sucrosa, itu dari biji kopi itu di Arabica tuh. Banyak macam-macam, dari Aceh Gayo, macam-macam lah. Ada kurang lebih sampai 10 varian dari jenis ini yang memang ada di sini. Terus ada Robusta. Nah, ini buat orang-orang yang suka banget rasanya pahit, kopi pahit. Kopi pahit dengan kafein yang memang 2 kali lipat lebih besar daripada Arabica. Jadi kalau mau energi, mau nge-gym, mau lari, atau mau misalnya nguli nih, misalnya nanti habis lulus kuliah mau nguli nggak? Oh nggak, misalnya aja. Atau bantu-bantu orang tua gitu nguli ya kan? Kerja berat. Cocoknya di Robusta. Karena ya? Robusta itu full ngasih energi lah, karena kafeinnya 2 kali lipat. Itu yang orang bilang bikin melek, walaupun itu juga agak salah kaprah sih, tapi intinya memang bikin macu jantung lebih cepat. Itu 2 kali lipat kafeinnya, yaitu Robusta. Nah, itu banyak juga pilihannya, ada sampai 10. Yang terakhir House Blend. House Blend ini campuran antara Arabica dan Robusta, atau full Arabica, full Robusta, dari berbagai macam ruang tatap. Ya memang kita setting buat campuran, biasanya buat coffee shop, buat kedai-kedai, atau buat yang mau usaha, kita tawarin biasanya di House Blend gitu. Karena rata-rata kan mereka bikin campuran nih buat seduhan-seduhan kopi susu, americano dan seterusnya. Nah, kita kasih menu di House Blend. Itu sih paling. Gitu. Banyak ya pilihan. Banyak. Makanya mampir aja ke sini kalau mau diskusi. Gak Ya. bakal bosen lah ya. Gitu. Kita mau tanyain modal nih. Waduh. Apa sukul dikit. Biar kami kan anak muda, siapa tahu kan, kalau tahu gitu gambarannya lah sedikit gitu, tentang untuk buat buka usaha kan. Iya. Ya boleh kali disebut-sebutin Agak sensitif ya. Buka usaha, iya. Saya kasih kisaran aja ya. Iya. Saya kasih kisaran. Jadi teman-teman kalau memang mau buka usaha, khususnya kalau yang jenisnya kayak saya, ini kan bukan coffee shop. Iya. Ini literally toko kopi ya. Terjemahannya sebenarnya coffee shop. Cuman hampir rata-rata coffee shop identik dengan coffee shop dengan tongkrongannya. Tapi kalau kita literally jual kopi, biji kopi atau giling kopi, kisaran kalau rata-rata yang paling ideal sih di angka 60 sampai 100 gitu. Juta ya? Juta dong. Ya 1.000. Kalau 1.000 besok Segitulah paling safety buat memulai ya, Ya. Kalau mau masalah modal ya, kisaran segitulah, supaya bisa impact jangka panjang. Karena rata-rata ini juga mungkin ada sagis lah dari saya, karena usaha itu nggak semudah dan sesimpel kata-kata motivasi ya. Kadang-kadang di situ yang memang jadi biasnya ke teman-teman yang mungkin masih mahasiswa atau lagi belajar nih, jangan pernah gampang percaya sama kata-kata kalimat-kalimat indah di konteks tema usaha. Iya, saya setuju ya. Nggak ada yang indah. Iya, benar. Terseok-seok dan berdarah-darah. Itu yang ngomong orang-orang punya itu ya. Itu yang Orang-orang yang udah sukses. biasanya kalau yang ngomongnya manis, dia jualan kelas biasanya, Iya. sama jual seminar gitu ya. Jadi Ya, setuju. lebih baik belajar pelan-pelan sampai akhirnya punya sustainable yang memang modal khususnya ya, Iya. yang memang cukup bisa mulai. Gitu. Paling gitu. Oke.
Nah kan udah ada modalnya nih, tinggal strateginya gimana sih cara Akang ya mempromosikan ini. Kalau saya cukup simpel, karena gini, saya memahami dan saya percaya bahwa kopi ini minuman sejuta umat. Berbagai macam ras, warna kulit gitu ya, background apapun, mau background negara manapun gitu, semua ngopi. Ya, bahkan presiden kita pun ngopi. Iya. Pernah ada satu konversi pers kalau nggak salah kan, bilang bahwa kopi itu minuman favoritnya Bapak Prabowo Subianto karena bikin beliau pinter katanya. Wah, presiden kita aja mengakui. Artinya memang kopi ini minuman sejuta umat, dan memang kopi ini kan minuman legend dari abad-abad masa kemasan Islam sampai hari ini kan, gitu, minuman legend. Dan memang sampai sekarang tidak pernah tidak ada peminat kopi. Gitu. Makanya kalau tadi apa pertanyaannya? Lupa. Tadi Strategi marketing. Jadi kita sebar aja. Artinya kita main di berbagai macam platform, yang ada sosial media kita mainin semua, marketplace kita main semua. Ya kita main di konten untuk promosi dan untuk supaya orang tahu kita ada di sini, kita kita jualan kopi gitu ya. Dan ya kita tawarin ke berbagai macam orang-orang yang memang mau buka usaha coffee shop buat kita sama-sama gitu. Ya. Paling itu. Sisanya ya orang-orang, jadi bisnis kopi mah khususnya biji kopi ya. Gitu. Selama ada yang tahu bahwa ada yang jualan kopi, selalu disamper kok. Iya ya. Gitu. Soalnya kalau orang udah doyan kopi nggak ngopi, di hari itu pusing Mas. Mesti ada dicari hilang. kopi ya. Gitu. Gitu paling strategi marketingnya. Nah, sekarang tantangan usahanya nih. Tantangan usaha. Banyak nih, sama resiko-resiko juga kan. Mau jawab jujur apa jawab diplomatis aja? Jujur. Buat tugas soalnya. Iya. Bebas sih. Kalau jawab jujur, bener nih, jujur nih. Iya, boleh. Mau dimasukin nggak nih? Sekalian Bebas, bener ya? wawasan juga, sekalian wawasan. Oke, juga. wawasan. Ini mungkin banyak orang yang banyak nggak setuju sama saya. Cuman sebenarnya tantangannya bukan ada di, selain kita ngomongin ada dua hal ya, internal dan eksternal. Kita ngomongin yang santai-santai dulu dah, internal dulu. Gitu. Namanya bisnis pasti rugi. Iya. Satu. Nah, orang kecenderungannya untuk melakukan usaha itu nggak mau rugi. Makanya ketika melakukan bisnis gagal terus, karena emang bahasa Islamnya mas sunatullahnya gitu ya, sunatullah pasti rugi. Kenapa? Kan ngeluarin modal, udah pasti rugi dong. Dia punya duit, harus keluar jadi modal dan pasti minus dong aset dia, aset duit. Nah orang rata-rata nggak mau itu, artinya nggak mau spend duitnya atau spend waktunya, energinya, tenaganya buat usahanya. Maka dari faktor internal sebenarnya kalau tantangannya yaitu di komitmen sama di seberapa mau berkorban untuk berusaha. Itu kalau internal ya. Ada istilahnya bakar duit ya. Bisa jadi, cuman kalau saya lebih tepatnya tadi berkorban aja. Korban aja, Bang. Ya kalau kasarnya kan dukun aja minta tumbal. Iya. Ya, kita kan mau pekerjaan halal nih, mau usaha halal masa nggak ada pengorbanannya Iya. kan gitu. Ya ada pasti pengorbanannya. Untuk dapat sesuatu, ya kan orang jatuh cinta aja butuh pengorbanan. Iya, betul. Gitu. Masa nikah sama gitu. Ya usaha juga sama. Nah, semakin besar pengorbanannya, pasti semakin berpeluang mendapatkan hasil yang besar. Walaupun tadi nggak ada yang jamin, ya makanya berdoa sajalah, bertawakal saja gitu Iya. kan, supaya dimudahkan, dilancarkan. Nah, itu tantangan internalnya. Sama yang kedua ya komitmen tadi ya, balik lagi. Karena orang tuh kadang-kadang kalau udah dapat enak ngelos aja, jadi nggak ngevaluasi gitu. Dan tantangannya adalah di komitmen nggak sama bisnisnya. Atau pas udah dapat duit yang lebih besar di tempat lain, tahu-tahu ditinggalin aja bisnisnya. Contoh, biasa mahasiswa nih, buka usaha yuk, buka usaha, tiba-tiba dapat kerja nih, ditinggalin usahanya. Nggak komit berarti. Kenapa? Karena dari awal bukan mau bisnis, tapi mau nyari duit. Nyari duit. Gitu. Emang bisnis juga nyari duit. Masalahnya pengorbanannya dulu nih, mau nggak untuk mendapat duit itu? Mau ditapaki nggak? Ini mah baru juga sebulan, baru juga 2 bulan. Bikin kopi shop yuk, bikin kopi shop. Ya kan? Akhirnya si A dapat kerja, si B diajak emaknya CPNS, misalnya kan gitu. Bubar deh usahanya. Itu dari diri sendiri. Nah, yang kedua, paling kalau dari saya, tantangan eksternal yang paling besar sekarang ya kondisi global ekonomi. Ngaruh bang, ngaruh. Plastik aja nih.
Yang diblokir Selat Hormuz, yang naik plastik kresek coba. Hal-hal yang remeh ya. Hal-hal yang remeh kan, tapi itu buat penjual kayak saya, misal UMKM yang lebih kecil mungkin dari saya, yang penjual keliling, berat banget dong. Naikin 100 perak, 200 perak, atau lagi bahkan 1000 perak, 2000 perak, mereka aja udah ngos-ngosan. Tantangan besar global, ya. Global. Tantangan yang lainnya selain tantangan global adalah tantangan di dunia bisnis gak ada sesuatu yang bisa diprediksi. Artinya diri kita sendiri yang memang perlu siap, gitu, perlu siap. Buat apa? Mengukur segala aspek, gitu ya. Mengukur segala aspek dari permodalan, dari masalah produknya, dari masalah iklannya, dari masalah marketing dan seterusnya. Dan itu yang jadi nilai plus. Ketika tantangan itu datang bisa dilewati. Jangan pas tantangan itu datang malah misu. Iya. Bikin tweet di X atau bikin postingan di sosmed, Ngeluh. akhirnya ngeluh, jual kesedihan, akhirnya itu jadi bisnis kan gitu. Pusing kita. Nah, Iya. kan sekarang gitu polanya kan. Jadi kalau saran saya mending komit pertama supaya apa yang kita mau korbanin dan kita komit sama bisnis itu supaya tantangan internal beres. Habis itu ya kita aware nih sama kondisi global, kondisi nasional, kondisi yang memang di luar usaha kita, agar kita bisa siap nih ketika tantangan itu datang. Paling gitu sih. Gitu ya. Ada lagi? Buat ngopi dulu biar nggak tegang. Iya, siap. Ngopi, Aduh. kan? Tegang banget ini. Teguh ada kopi. Santai aja, orang ngopi tuh nggak pernah ujungnya berantem, pasti temenan. Iya. Coba cari Iya. yang habis kopi berantem, coba cari di mana, nggak ada. Kalau mabok wajar berantem, Ya, mabok wajar. tapi kalau ngopi pasti temenan gitu. Sok, mangga, ada lagi nggak? Ada. Nah, ini kan ini lokasinya di mana kan? Ini di lokasi di Jalan Lingkar Selatan, kampung saya dulu, dekat BRI Link ya patokannya, karena emang agak mojok nih toko kita. Kalau nggak nengok, kalau dari arah lampu merah Ciracas itu belok, kalau nggak nengok ke kanan nggak kelihatan nih kan. Oh, itu. Karena pelangnya agak nyempil lah, karena kita masih kecil-kecilan kan UMKM. Itu di patokannya itu aja paling. Kalau mau dari Kebon Jahe, lampu merah setelah Kebon Jahe itu belok kiri, masuk Sapu Saya dulu. Setelah Geraha 1, sebelum Alfamidi yang baru, ada BRI Link. Nah, di situ toko kita. Gitu. Silakan cek di Google Map-nya, insya Allah soalnya titik kok. Kalau ini kan untuk target marketnya sendiri itu kira-kira Tadi strategi marketing ya saya agak mirip lah ya sama target market. Walaupun mungkin pembahasannya berbeda, tapi saya sebar jaring ke semua. Oh, semua orang. Artinya semua orang kita targetin gitu. Kalau mau dibilang keinginan saya ya yang punya duit buat spend money ke kopi. Itu kan target semua usaha kan gitu ya. Yang punya duit, yang mau rela beli biji kopi atau beli kopi ke saya gitu. Sama dengan produk atau jualan-jualan lain juga. Yang lain juga sama. Ya kan, sama kan gitu. Tapi kan tadi kita nggak tahu siapa yang memang tertarik dan siapa yang memang mau. Karena saya bilang tadi, semua orang suka kopi, semua orang minum kopi, semua Ya. orang pasarnya luas banget lah kalau kopi. Insya Allah, nggak, kalaupun ada saingan nggak inilah, nggak ngerampas pasar lah, gitu. Bahkan kita bisa tumbuh bersama gitu, Mbak. Iya ya. Mungkin itu ya. Cukup. Pertanyaannya udah. Kalau ini kan terakhir nih ya. Oke. Untuk harapan usahanya ke depannya gitu. Untuk usaha Wanten Kopi ini Oh ya pasti berkembang, kembang ya. gitu. Nah, tapi direkam ya. Saya ada sih jokesnya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Bapak Haji. Dunia ini dikuasai sama orang yang sama orang yang bisa cerdas melihat celah, gitu ya. Istilahnya adalah para mafia gitu. Nah, saya juga pengen jadi mafia kopi gitu. jokesnya. Ya, cuma step-step itu perlu dilewati. Karena setiap orang kayak lagu Bernadi aja. Untungnya dunia masih Berputar. Untungnya bumi masih berputar, gitu ya. Semua ada pergilirannya. Karena saya masih muda, ya saya di posisi sekarang ya bisa jadi. Ya pasti kan orang-orang yang sudah senior tergantikan oleh orang-orang yang masih muda. Semua pasti teman-teman juga yang lagi belajar ini kan juga sama, menggantikan posisi yang lebih muda. Ya dunia panggung sandiwara lah, muter di situ-situ aja gitu. Ada, tapi hanya ada satu akhir ya. Iya, kematian ya. Tinggal milih aja mau masuk surga apa masuk neraka gitu. Gitu paling.
Gimana nih? Waduh, mau dibongkar. Ya? Waduh, ini kayaknya bisa jadi rahasia ini perusahaan ini. Mungkin pensuplainya aja kali ya. Ini aja lah, kalau kita nyuplai ke beberapa coffee shop gitu ya, berapa orang yang mau usaha kopi. Nah, kalau produk kita sendiri, kita lakukan banyak kerjasama lah, banyak kerjasama. Ya manfaatin relasi lah. Iya. Karena saya punya banyak relasi, itu alhamdulillah. Ya atas kemudahan dari Allah juga, dimudahin banyak relasi. Jadi gara-gara ngobrol ya kepercayaan, ya udah gitu. Kita balik banyak kerjasama sama teman saya, sama beberapa produsen lain, banyak lah. Jalin hubungan lah ya. Jalan hubungan lah. Ini tuh, udah ya. Ya, closing statement kan. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini aja Kang. Saya akan lawan. Dulu saya dihina-hina, saya diam. Masa Sekarang gitu? saya akan ngopi. Gitu. Ganti. Apa ya kata-katanya? Gini aja deh. Tagline Wanten aja, gitu ya. Mungkin sama kayak tagline Wanten kan. Karena kita takut, maka kita salah paham. Makanya supaya nggak takut, cobain aja dulu kalau berani, gitu ya. Cobain aja dulu kalau berani. Kalau di Wanten ya kita cobain kopi supaya kita nggak salah paham tentang kopi, akhirnya berani buat kopi. Buat hidup juga sama. Ya. Kalau kita takut, akhirnya kita nggak paham sama hidup. Maka cobain aja dulu hidup ini kalau berani. Ya, plan apapun, tantangan apapun, rencana apapun, hadapin aja. Jangan bilang nggak bisa, jangan bilang nggak mampu. Sebenarnya nggak mau itu. Bukan nggak bisa, bukan nggak mau itu. Nggak mau apa? Nggak mau naik level. Karena setiap pilihan itu ujian kita. Nah, teman-teman kuliah, saya usaha, itu jangan dulu karena udah memilih usaha, milih kuliah. Ngapain dulu? Aduh, tugasnya banyak, bisa lah kuliah kan. Aduh, usahanya omsetnya nggak terlalu banyak nih, misalnya gitu-gitu. Ya, hadapin aja. Ya. Kenapa? Karena itu pilihan kita kan. Masa ngeluh sama pilihan sendiri gitu. Kecuali emang kita dari awal udah ditakdirkan jadi rafathar gitu. Pilihan kita ujian kita ya. Yang tidak lahir di orang tua yang tidak kaya ya gitu. Ya walaupun itu juga sama ada ujiannya ya. Setiap Iya. orang ada ujian. Cuman ini jokes saja. Tapi intinya kalau takut nanti salah paham. Makanya supaya nggak takut dan nggak salah paham, cobain aja kalau Cobain aja dulu. Cobain aja dulu kalau Wanten. Wanten. Wong Banten kedua anten. Bengkong. Banten udah ya. Iya, kejawaran. Benar. Gitu. Harus berani guys. Dan harus nyoba kopi Wanten kopi nih. Oke. Mungkin itu aja ya. Kang. Boleh. Bebas aja saya mengikuti. Mungkin kita tutup ya. Gimana sih caranya closingnya? Kayak kita. Terima kasih ya Kang untuk penyampaiannya. Semoga usahanya makin lancar. Amin. Omsetnya bertambah Amin. dari hari ke hari ya. Mungkin itu aja dari kami. Baik teman-teman semuanya, tadi kita sudah menyaksikan hasil daripada wawancara bersama owner Wanten Kopi ya. Mudah-mudahan ini menambahkan wawasan dan bermanfaatan berlangsung bagi kita semuanya. Baik, kami dari kelompok 10 Entrepreneurship mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.